Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjawab soal-soal yang teman-teman berikan di Telegram. Di sini terdapat soal, buatlah struktur senyawa berikut. Yang A, 2 kloro 2 metilpropana, yang B, 4 bromo 3,3 difluoropentana, yang C, kloroform, yang D, CFC atau klorofluorokarbon. Tips dari nama menjadi struktur kimia. Pertama, buat susunan karbon nama akhirnya. Yang kedua, mulai diberi penomoran pada karbon tadi. 3. Letakkan gugus-gugus sesuai nama senyawanya. Yang keempat, lengkapi hidrogen pada karbon, tapi karbon tetap 4 tangannya. Lalu di sini ada prioritas ya teman-teman. Misalnya di dalam senyawa itu terdiri dari lebih dari satu atom halogen ya. Misalnya dia ada F dan Cl. Jadi ini ada prioritasnya, penomorannya. Yang diutamain itu adalah yang paling reaktif. Pertama ada fluor, lalu klor, setelah itu ada brom, yang terakhir itu iod. Jadi semakin ke kiri itu semakin reaktif ya. Paling reaktif itu adalah fluor. Kita ke contoh pertama tadi, yang 2 kloro 2 metil propana. Tips pertama tadi buat susunan karbon nama akhirnya. Nah yang A itu kan nama akhirnya propana ya. Kita buat propana. Propana itu berarti 3 karbonnya. Kita tulis C-nya ada 3 di sini. Jangan dibuat hanya dulu ya. Lalu yang kedua, mulai diberi penomoran pada karbon tadi. Misalnya teman-teman mulai nomor 1 dari kiri. Bisa juga mulai dari kanan ya. Misalnya saya mulai dari kiri. 1, 2, 3. Yang ketiga, letakkan gugus-gugus sesuai nama senyawanya. Di sini ada kloro dan metil gugusnya ya. Yang paling prioritas itu adalah halogen dibandingkan metil. Jadi 2 kloro. Kloronya ini ada di nomor 2. Kita tulis klor nomor 2. Setelah itu tadi ada 2 metil. Berarti di sini ada metil itu berarti artinya CH3 ya. Kalau etil itu C2H5. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Setelah gugus-gugusnya sudah ditulis semua, baru kita yang keempat lengkapi hidrogen pada karbon, tapi karbon tetap 4 tangannya. Jadi kita lengkapi aja hidrogennya. Di sini yang karbon pertama berarti biar 4 tangannya butuh 3 hidrogen. Kalau karbon kedua sudah pas ya teman-teman, tangannya 4. Yang ketiga ini baru 1 tangannya, berarti sisa 3 hidrogen. Jadi inilah nama senyawanya, 2 kloro 2 metil propana. Selanjutnya kita bahas yang B, 4 bromo 3,3 difluoropentana. Kita ikutin tips yang tadi. Yang pertama, buat susunan karbon nama akhirnya. Di sini nama akhirnya itu adalah pentana. Kita buat pentana itu berarti karbonnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, mulai diberi penomoran pada karbon tadi. Kita mulai nomorin, misalnya dari kiri ya teman-teman ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu letakkan gugus-gugus sesuai nama senyawanya. Di sini ada gugus bromo dan fluoro. Bromo dan fluoro ini adalah sama-sama halogen. Kita sudah bahas sebelumnya yang prioritas tadi, di mana fluoro ini karena lebih reaktif, jadi dia lebih diutamain. Jadi wajib fluoro ini diberi nomor paling kecil. Contohnya di sini fluor diberi nomor 3. Berarti kita taruh fluornya di sini teman-teman. Fluor ini di atau 2, 3,3. Berarti ditaruh di nomor 3 lagi teman-teman. Jadilah di fluoro ya, karena ada 2F. Setelah itu ada bromo di nomor 4. Berarti kita taruh bromonya di C nomor 4 ini teman-teman. Setelah gugus-gugusnya sudah ditaruh semua, kita mulai yang keempat
melengkapi hidrogen pada karbon, tapi karbon tetap 4 tangannya. Di sini karbonnya cuma 1 tangan ya, berarti dia butuh 3 hidrogen lagi. Yang nomor 2, di sini tangannya udah 2, berarti dia cuma butuh 2 hidrogen aja, teman-teman. Setelah itu kita lihat yang karbon nomor 3. Di sini karbonnya sudah 4 tangannya, jadi tidak perlu penambahan hidrogen. Lalu yang karbon nomor 4, di sini tangannya baru 1, 2, 3, berarti sisa 1 hidrogen lagi. Lalu karbon nomor 5, karbonnya cuma 1 ya tangannya, berarti butuh 3 hidrogen lagi biar 4 tangannya. Jadi beginilah teman-teman struktur senyawa dari 4 bromo 3,3 difluoropentana. Selanjutnya yang C, kloroform. Nah, kloroform ini namanya lebih unik ya teman-teman. Jadi form itu artinya halogennya itu ada 3, sedangkan hidrogennya cuma 1. Contohnya, berarti di sini karbon dia mengikat, ada tangannya 4 ya, karbon. Lalu di sini ada 3 kloro. Sisanya itu adalah hidrogennya. Jadi inilah kloroform teman-teman. Kalau kloronya kita ganti fluoroform, berarti C ada F-nya 3. Terus di sini hidrogen 1. Ini fluoroform ya. Kalau iodoform berarti ini ganti I-nya aja 3. Itu iodoform. Nah, lawannya dari kloroform ini adalah klorometana. Jadi yang kalau kloroform kan halogennya ada 3, ini hidrogennya 3 tapi halogennya 1. Contohnya C, tangannya ada 4. Kalau klorometana berarti hidrogennya yang 3 tapi klornya 1. Kalau kloroform Cl-nya 3, hidrogennya cuma 1 ya. Jadi itulah bedanya klorometana dengan kloroform. Selanjutnya yang D itu ada DDT. DDT itu adalah DDT atau dikloro dipenyl trikloroetan. Untuk keterangannya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Untuk struktur kimianya seperti ini teman-teman. Dikloro atau 2 kloro menyatakan 2 gugus Cl yang ini teman-teman yang dekat benzen. Kalau di penyl itu yang 2 gugus benzen ini, trikloro itu yang menyatakan 3 Cl ini. Kalau etan atau etana itu yang karbon yang ini, yang garis ini. Di sini ada 2 karbon, jadinya etana. Lalu ada yang E yang terakhir, ada CFC. CFC itu adalah senyawa CFC atau klorofluorokarbon atau lebih dikenal dengan sebuah freon, merupakan senyawa haloalkana yang digunakan sebagai cairan pendingin atau refrigeran. Untuk struktur CFC12 ini teman-teman, atau nama lainnya itu dikloro difluorometan. Dikloro berarti 2 Cl, difluoro berarti ada 2 F-nya. Metan berarti C-nya itu cuma 1. Kalau yang HFC 134A itu nama lainnya 1,1,1,2 tetrafluoroetan. Tetrafluoro berarti 4 fluornya. Di sini di nomor 1 dan di nomor 2. Etan atau etana berarti 2 karbonnya. Sekian video penjelasan tentang soal-soal tadi teman-teman. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.